Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrofir rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la nabiyya ba'da. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore yang cerah ini kita bisa ngaji bersama secara online, yaitu ngaji hadis Arba'in Nawawi. Semoga apa yang kita kaji bersama sore ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Al-hadisus salis. Al-hadisus salis. Hadis yang ketiga. An Abi Abdurrahman Abdillah Ibnil Khattab radhiyallahu taala anhuma. Dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Semoga Allah meridhai keduanya. Qala berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda, Buniyal Islamu ala khamsin. Dibangun Islam itu atas 5 perkara. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, yaitu bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis sholat, dan mendirikan sholat. Wa ita'iz zakat, mengeluarkan zakat. Wa hajjil baiti, dan berhaji di Baitullah. Wa shaumir ramadhana, dan puasa di bulan Ramadan. Insya Allah umat Islam semua hafal hadis ini. Sebab ini adalah rukun Islam. Arkanul Islami khamsatun. Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama syahadat, sholat, zakat, haji, puasa. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, Buniyal Islamu ala khamsin. Dibangun Islam itu ala khamsin, atas 5 sendi, 5 perkara. Ai faman ata bihadil khamsi faqad tamma islamuhu kama annal baita yatimma bi arkan. Ai artinya faman ata bihadil khamsi, maka siapa orang yang telah mengerjakan dengan 5 perkara ini, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, faqad tamma islamuhu, maka telah sempurna Islamnya. Kama annal baita yatimma bi arkanhi, sebagaimana bahwasanya rumah telah sempurna sendi-sendinya. Kadzalikal Islam, begitu juga Islam. Yatimma bi arkanihi, sempurna dengan sendi-sendinya. Wa ya khamsu, yaitu 5. Wa hada binaun maknawi, dan ini artinya adalah bangunan maknawi. Artinya maknawi
dikatakan dibangun, tapi tidak bisa dilihat bagaimana bentuk bangunannya. Jadi wahada binaun maknawi bil husni, tidak bisa dilihat dengan panca indera. Rukun-rukunnya, sendi-sendinya bagaimana. Wa wajhu tasbihi annal bina'a hissi. Bentuk keserupaannya, wa wajhu tasbihi, bentuk keserupaannya, annal bina al husni, bahwasanya bangunan yang bisa terlihat oleh panca indera, oleh mata, idza in hadama ba'da arkanihi, apabila telah rusak ba'da arkanihi, sebagian rukun-rukunnya, sebagian pokok-pokoknya, lam yatimma, maka tidak sempurna. Fakadzalikal bina al maknawi, begitu juga bina al maknawi, bangunan-bangunan maknawi. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam, dan karena inilah qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sholatu imaduddin, salat itu adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin, maka siapa yang telah menegakkannya maka telah menegakkan agama. Faman tarakaha faqad hadamaddin, dan barang siapa yang meninggalkannya maka berarti telah menghancurkan agama. Artinya Islam 5 perkara. Di zaman Rasulullah banyak orang-orang musyrik yang mau masuk Islam dengan syarat. Saya masuk Islam tapi saya tidak mau sholat. Saya masuk Islam tapi saya tidak mau puasa. Ya Rasul, saya masuk Islam tapi saya tidak mau zakat. Ini mengurangi salah satu dari rukun Islam. Ini namanya tidak sempurna. Bahkan pernah setelah Rasulullah meninggal, diganti oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Abu Bakar As-Siddiq meninggalnya Nabi Muhammad SAW terdengar di seluruh penjuru Mekah. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan Sayyidina Umar bin Khattab untuk meminta zakat. Tapi apa yang terjadi? Mereka semua menolak zakat. Karena zakat itu anggapan mereka berlaku ketika ada Rasulullah SAW. Tapi setelah Rasulullah meninggal, maka zakat ini berarti tidak ada. Zakat ini oleh mereka dianggap umpeti. Jadi mereka mau menyerahkan zakat kepada siapa yang dianggap pimpinan oleh mereka. Terjadi suatu gejolak. Akhirnya rapatlah diadakan pertemuan antar para sahabat-sahabat. Bagaimana? Mereka katanya Abu Bakar, ini harus diperangi karena mereka menolak zakat. Sebagian besar dari mereka, mayoritas mereka tidak setuju dengan peperangan karena mereka menolak zakat. Terjadi perdebatan sengit. Alasannya hadis Rasulullah, umirtu an uqatilan nas hatta ayyashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya diperintahkan untuk membunuh manusia hatta ayyashhadu an la ilaha illallah, sehingga mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mereka orang Islam, sama-sama beriman, sama-sama mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tidak layak untuk diperangi. Tapi apa? Sayyidina Abu Bakar memilih yang minoritas, membela yang minoritas yang tidak setuju adanya peperangan. Dengan dalil, ini dalilnya. Apa kata Abu Bakar? Buniyal Islamu ala khomsin.
dibangun Islam itu atas 5 perkara, yaitu syahadatun an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah wa iqamis sholati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa shaumi ramadhana. Menolak salah satu dari rukun Islam ini berarti dia telah menggugurkan Islam. Makanya hadis Nabi, as-sholatu imaduddin, karena sholat itu adalah salah satu dari rukun Islam. Faman aqomaha faqad aqomaddin, siapa yang mengerjakannya berarti telah menegakkan agama. Faman tarokaha faqad hadamaddin, siapa yang meninggalkannya faqad hadamaddin, berarti telah menghancurkan. Jadi tidak bisa kita tinggalkan salah satu rukun Islam ini. Wa kadzalika yuqasul baqiyah wa mimma qila fi bana'il ma'unati. Wa kadzalika, dan ini semua itu yuqasul baqiyah, sebagai kiasan apa saja. Jadi rumah dibangun atas beberapa tiang, ada pondasi, ada pilar-pilar. Wa mimma qila fil bana'il maknawi, di antaranya dikatakan fil bana'il maknawi bina'ul umuri bi ahli dini ma solahu wa in tawallu wabil asrori tanakoda. Bina'ul umuri, bangunan segala sesuatu, segala perkara apa saja. Bina'ul umur bi ahli din, dengan orang-orang ahli agama, dengan para ulama. Ma solahu, selama mereka baik. Wa in tawallau, dan apabila mereka telah berpaling, fabil asrori tanakotu, maka akan diganti orang-orang yang jelek, orang-orang yang jahat. La yaslahun nasu faudo bi asrotilahum, manusia tidak akan menjadi baik faudo, dengan rame-rame, di asrotilahum, untuk mendapatkan kemuliaan dari mereka. Wala sorti ida juhalakum sadu, dan tidak ada kemuliaan ida juhalahum, apabila bagian orang-orang yang bodoh dari mereka itu sadu, diangkat sebagai pemimpin. Wal baitula yabtani illa lahu amadun, dan rumah itu la yabtani, tidak akan terbangun illa lahu amadun, kecuali dengan amadun, dengan cagak-cagak. Wala imada ida lam tarisa autada, dan tidak ada cagak, tidak ada tiang apabila tidak ada pasak yang ditancapkan. Jadi ibaratkan membangun rumah, tidak cukup dengan memberikan cagak-cagak, tapi harus ada pasak, harus ada paku. Cagak yang satu dengan yang lain harus berkaitan. Ada pondasi, ada pilar-pilar, ada balungan, dan satu dengan yang lain harus bersambung, harus berkaitan. Kalau tidak ada salah satu dari cagak-cagak yang didirikan rumah itu, tentu rumah itu tidak akan jadi, akan roboh. Begitulah Islam. Jadi antara rukun yang satu dengan yang lain selalu berkaitan, tidak bisa ditinggalkan salah satu. Waqad daraballahu masalan lil mu'minina wal munafiqina wa qala ta'ala. Waqad daraballahu masalan, dan Allah telah menjadikan contoh lil mu'minin, bagi orang-orang mukmin,
wal munafikin, dan orang-orang munafik. Faqala ta'ala, afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallah wa ridwan. Apakah siapa orang yang mendirikan bangunan ala taqwa, di atas ketakwaan, minallah, dari Allah, waridwanan, dan keridhaan Allah, sabaha bina al mu'min billadhi wadu'a bunyanahu ala wasatit tudi ay jabalin rosih. Sabaha bana al mu'minin, sabaha bana al mu'min, mengibaratkan bangunan orang mukmin, billadhi wadu'a bunyanahu, yang diletakkan bangunannya ala wasatit tudi jabalin rosihin, di atas gunung yang kokoh. Wasabbaha bina al kafirin, dan mengumpamakan bangunan orang kafir, biman wadu'a bunyanahu ala torfil jarfi bahriha la sabata lahu fa'akalahul bahru. Dengan bangunan-bangunan orang kafir, biman wadu'a, yang diletakkan bunyanahu, bangunannya, ala torfil jarfi, di atas tebing jurang, di atas tebing bahriha, lautan, la sabata lahu, tentulah sabatalahu, tidak ada kekuatan baginya. Fa'akalahal bahru, maka akan terkikis bangunan itu oleh laut. Fanharu jalfa fanharu bunyanahu, maka akan roboh tebing-tebing itu. Fanharu bunyanahu, maka akan robohlah pula bangunannya. Fawaqa'a bil bahru, maka dia akan jatuh di lautan. Fahoroqa fadakhala jahannama, maka dia akan tenggelam. Fadakhala jahannama, maka masuk neraka jahanam. Jadi diibaratkan bangunannya orang mukmin, itu bangunan dengan dasar ketakwaan pada Allah dan keridhaan Allah, seperti membangun di atas gunung yang sangat kokoh. Tapi bangunan-bangunan orang kafir itu seperti bangunan di pinggir jurang. Di pinggir jurang, yang mana jurang di bawahnya adalah lautan. Tentu la sabata lahu, tidak ada kekuatan. Maka tebing itu akan terus diterjang ombak, terkikis oleh ombak. Akhirnya tebing itu akan jatuh. Kalau tebing ini jatuh, maka otomatis panharo bunyanahu, maka akan runtuh pula bangunannya. Fawaqa'a fil bahro, dia bangunan itu akan jatuh di laut. Fahoroka pada khola jahannama, maka dia akan tenggelam. Pada khola jahannama, maka akan masuk ke neraka jahannam. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabdanya sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin ay bi khamsin ala antakuna ala bimaknal ba. Buniyal islamu ala khamsin, dibangun Islam itu atas 5 perkara. Ala ay bi khamsin, ala dengan, ala, maka di sini oleh mu'alif diartikan bi, dengan, ay bi khamsin, atau dengan 5, ala antakuna ala bimaknal ba. Ala berarti bi, ba. Wa illa fal mabni khairul mabni alaihi, kalau tidak maka bangunan akan dibangun di atas bangunan. Seperti begini, kalau bi khamsin diartikan dengan 5, dibangun Islam itu dengan 5. Tadi di awal saya terjemahkan di atas 5, bunyal islamu ala khamsin.
dibangun Islam itu atas 5. Tapi oleh Imam An-Nawawi disebutkan buniyal Islamu ala khamsin ai bi khamsin, atau dengan 5. Apa? Ala antakuna ala bimaknabi. Sebab ala itu bimaknabi, berarti dengan 5. Dibangun Islam itu dengan 5. Wa illa fal mabni khairu mabni alaihi. Kalau tidak, maka bangunan itu fal mabni khairul mabni, maka bangunan bukan bangunan alaihi falau akhadna bidorhi lakanatil khamsatu. Falau akhadna bidorhirihi, kalau saya ambil percontohan yang awal tadi, lakanatil khamsatu adalah yang 5 tadi khorijatun ali Islam, keluar dari Islam. Artinya begini, kalau dengan ini bangunan, saya contohkan ini bangunan. Kalau ala khamsin dibangun lagi di atasnya, berarti ini bukan bangunan, karena di bawahnya ada bangunan. Tapi kalau bi khamsin dengan 5, maka yang dimaksud bangunan ini yang di bawah. Maka bangunan ini yang dikatakan bi khamsin, yaitu yang di bawah. Kama qauli ta'ala, sebagaimana firman-Nya Allah Ta'ala, illa ala azwajihim, kecuali, bukan di atas istri-istri mereka, tapi ala bimakna bi, kecuali dengan istri-istri mereka. Ai min azwajihim, atau min azwajihim, dari istri-istri mereka. Wal khamsatu madhkuratun fil hadis, yang kelima disebutkan di dalam hadis, usulul bina'i wa amat tamati wal makamilati kabaqiyatil wajibat. Dan adapun kesempurnaannya itu kabaqiyatil wajibat, seperti kewajiban-kewajiban, wal mustahabat, dan sunnah-sunnah. Bahwa zinatun, maka itu adalah hiasan lil bana, untuk hiasan untuk bangunan-bangunan. Artinya sunnah-sunnah seperti sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sodaqoh, amal soleh, dan lain sebagainya, ini adalah hiasan-hiasan untuk rumah-rumah yang telah dibangun. Bahwa zinatul lil bana faqad warda fil hadis, dan telah ada di dalam hadis, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al imanu bid'un wa sab'una sub'ah, iman itu ada 70 lebih cabang, ada 70 cabang lebih. Disebutkan 70 cabang, ini 70 berapa? Orang banyak menyebutkan 73. Islam ini, iman ini terbagi atas 73. Tapi al-mu'allif mengatakan al-imanu bid'un wa sab'una subatan. Islam itu terbagi 70 lebih. Jadi artinya 74 sampai 80. Terbagi-bagi iman. Macam-macamnya iman. A'laha, dan yang paling tinggi, yang paling atas, iman tingkatan paling atas, qaulan la ilaha illallah, yaitu ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa adnaha, dan tingkatan iman yang paling rendah, imatatul ada anit thoriq, yaitu memindahkan, menyingkirkan gangguan-gangguan di jalan. Kita jalan, ada duri di tengah jalan yang sifatnya bisa mengganggu orang lewat, atau ada benda-benda apapun, ada batu, kerikil yang besar yang bisa mengganggu orang jalan, kita singkirkan. Ini adalah iman yang paling rendah. Qaulu sallallahu alaihi wasallam, sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahidul baiti wasaumur Ramadan. Wahidul baiti, dan berhaji, wasaumur Ramadan,
dan puasa di bulan Ramadan. Hada ja'a fi hadir riwayati bitakdimil haji ala saumi. Dan ini didatangkan dalam satu riwayat bitakdimil haji, mendahulukan haji ala saumi daripada puasa. Mendahulukan haji. Kemudian baru puasa. Wa hada min babit tartibi, dan ini hanya susunan ucapan saja, fi tadkiri dalam ucap, fi dikri di dalam ucapan, susunan di dalam ucapan, dunal hukmi, bukan di luar hukum, di luar hukum. Di anna shauma Ramadan, oleh karena puasa bulan Ramadan, wajibun qoblal haji, wajib sebelum haji. Laqad jaa fi riwayatil ukhra, dan telah tiba juga di dalam riwayat yang lain, taqdimus shaum alal haji, mendahulukan puasa daripada haji. Yang sering kita hafal, syahadatun an la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah wa iqamus shalah wa itaiz zakat wa shaum ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ini mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat, khususnya bagi diri saya dan bagi para pendengar semua. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan, salah satu rukun Islam adalah syahadat. Pertanyaan, kapan kita harus untuk bersyahadat untuk masuk Islam? Ya, alhamdulillah kita telah lahir di lingkungan Islam, ya, di lingkungan Islam, orang tua kita Islam, kita dilahirkan secara Islam, kita lahir secara Islam, dan kita pun sudah Islam. Di dalam sekolah kita sudah membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Syahadat tidak perlu kita cari saksi orang yang kita pandang. Kalau tidak kita bersyahadat di depan kiai, di depan ulama, di depan habib, kita tidak sah, tidak. Seandainya kita orang kafir setelah mengetahui tentang Islam, mengerti tentang Islam, kemudian ia sangat ingin masuk Islam, didasari dengan hati, dengan niat yang ikhlas, di dalam rumah pun dia bersyahadat, itu sudah sah Islam. Nah, saksi kita bersyahadat di depan orang banyak, khususnya di depan para ustadz, para kiai, supaya kanan kiri kita, teman-teman kita mengetahui kalau kita sudah masuk Islam, sehingga apabila kita mati, tetangga kita tahu bahwa kita orang Islam dan akan dikerjakan secara Islam. Jadi syahadat bisa tanpa di depan orang lain. Yang kedua, Erina, bagaimana status syahadat orang bisu? Summum bukmun umyumlah fahumlah yarjiun. Summum bukmum, orang bisu itu tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara karena tidak bisa mendengar, ya, tidak bisa berbicara karena tidak mereka fahumlah yarjiun, mereka tidak akan bisa kembali. Ibaratkan orang, ya, mengatakan seandainya orang itu tidak bisu, pasti dia akan menjadi orang baik, orang yang mengerti. Tapi tidak, seandainya orang bisu itu bisa bicara, bisa mendengar,
Tentu dia yang seperti itu. Karena apa? Banyak contoh-contoh orang yang tidak bisu dan bisa mendengar, tapi dia tidak bersahadat. Tidak juga membaca Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Yang ketiga, rizki rahmatullah. Perkenaan dari rizki rahmatullah. Bagaimana hukumnya orang dikatakan mampu Islam tapi tidak daftar haji. Kalau mampu wajib ya, mampu wajib. Kalau dia tidak berarti dia mengurangi rukun Islam yang 5. Akan hancur, akan rusak semuanya. Jadi rukun Islam yang 5 ada yang Islam tapi tidak sholat. Makanya saya katakan tadi, cerita yang awal tadi seperti Sayyidina Abu Bakar tidak mau membayar zakat karena Rasul tidak ada. Maka oleh Abu Bakar diperangi. Fakot hadamaddin, karena mereka telah menghancurkan agama. Jadi wajib dia meninggalkan satu kewajiban. Kalau jatuh miskin, apabila sudah jatuh miskin, maka dia punya hutang satu rukun Islam. Yang harus pernah terjadi di kampung saya, tidak asal saya sebutkan namanya. Waktu kaya, dia lupa enggak haji. Setelah dia jatuh miskin, bertobat, ya, ingin membayar hutang-hutangnya yaitu haji. Akhirnya dia menjual apa-apanya dijual untuk mendekati pada haji. Dan ini contoh bagi kita semua. Demikian. Cukup Pak Ustadz. Mutafakun alaih itu apa? Ya. Pertanyaan yang sangat bagus. Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis yang kesahihan kebenarannya adalah disepakati semua ulama. Jadi ada hadis dhaif, lemah. Ada dhaif maudhu, terbuang ini sudah dipakai. Ada hadis qudsi, hadis yang tingkatannya tinggi, ya. Ada hadis sahih, hadis hasan sahih, hadis muttafaqun alaih. Jadi yang disebut muttafaqun alaih, hadis yang memang kebenarannya sudah disepakati oleh para ulama. Demikian untuk Rizky Anissa Fitri. Terima kasih. Mungkin ada satu lagi ya. Dari Randy, ya, tanya, orang setiap harinya sholat, tapi perilakunya jelek. Bagaimana ini Ustaz? Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, famay ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa orang yang beramal baik, famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, beramal baik sekecil biji sawi, khairan yarah, besok akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, dan siapa orang yang berbuat kejahatan, kejelekan sekecil biji sawi, besok juga akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu jangan menyepelekan amal baik yang kita pandang sepele, kecil, wah cilik, ganjarannya titik. Besok hari kiamat ditunjukkan oleh Allah amal yang dulu dianggap kecil tidak kita kerjakan, maka di saat itu kita berani menebus amal yang kecil itu dengan dunia dan seisinya. Makanya orang masuk neraka karena ini yang ditanyakan, tapi perilakunya jelek. Ini dikirim oleh Allah
setelah masuk neraka. Semua sudah masuk neraka, tapi oleh Allah masuk neraka karena perbuatannya yang jelek. Seperti yang ditanakan ini. Dia sholat, tapi perbuatannya jelek. Kemudian oleh Allah diperintahkan orang-orang yang sholat itu suruh memerintahkan malaikat untuk diangkat lagi dari neraka. Malaikat tahu dari mana mereka orang-orang yang mengerjakan sholat itu? Karena orang yang sholat itu ada bekas di keningnya, maka tidak bisa tenggelam, tidak terbenam sampai ke leher. Wajahnya sering dipakai sujud, maka malaikat tahu dari itu, diangkat lagi oleh malaikat. Jadi sholat tapi masuk neraka karena perbuatan jelek. Ini mungkin yang bisa saya jelaskan. Randy. Terakhir. Tahlil singkat untuk almarhum. Apa ini doa terhindar dari corona yang terakhir? Ayahnya Bu Erna. Sebelum kita tutup, mari kita baca tahlil, sekedar tahlil yang kita khususkan kepada Pak Munadi. Mudah-mudahan almarhum diampuni segala dosa-dosanya dan terima dengan segala amal baiknya. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila jamil anbiya wa sahabat wa tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumil Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah lana wal lakum bihadin wa walidina wa lakum wa alina wa lakum wa alina wa lakum wa sayyidina wa sayyidina wa sayyidina wa wali jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya' wal amwat wa khususnillahu almarhum Pak Munadi Allah ta'ala yaqullahu wa rahmu wa afiyah wa hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwa rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardha wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul 'azim.
Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Innallahal ghafurur rahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. 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 ilaha illallah, la 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 ilaha illallah, ilaha illallah, la 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 ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu kalimat lakin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nafasi insyaallah ta'ala minal aminin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadun Nabiyullah. La ilaha illallah Muhammadun Nabiyullah. La ilaha illallah Muhammadun Habibullah. La ilaha illallah Muhammadun Habibullah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallah hamdihi. Subhanallahil azim. Ya Allah, 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 ya Allah. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Sebelum doa kita doakan semua mudah-mudahan khususnya kepada beliau Pak Kuncoro dan semua guru-guru dan ustadz-ustadz yang ada di SMK ini dihindarkan dari wabah corona, juga termasuk para murid-murid taruna-taruni dan santri-santri SMK Tasbihal. Mudah-mudahan dijauhkan musibah corona dan diberi kesehatan, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah bil qabul al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadin alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'alna balik sabab ma qara'na min suratil Fatihah, min suratil Ikhlas, wa min suratil Ma'udatain, wa ma halalna min la ilaha illallah, wa ma sabahna min subhanallah, ma sallaina ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hajatan wasilah, wa rahmatan nazilah, wa barakatan samilah, wa sadaqatan munaqabalah, wa qatimu dalika wa nuqti ila hadrati sayyidina wa habibina wa sabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, suma ila arwah abai wa ihwani min al-amya wal muslimin wa ahli qulubikum wa ila arba'atil a'immatil mujtahidin wa ulama al-amin wa masyayina fi din wal qura wal muqsidan wa al-muqsitin
Wasaba misla dalika ma'amati jika birka wa ihsanika ila almarhum Pak Munadi. Allahumma al-bida'an lahu minan nar wa ikon lahu minan nar wa tikakan lahu minan nar wa najatan lahu minan nar wa selamat lahu minan nar. Allahumma lahu warhamu wa afi bapa'an wa walidina wa walidina wa usrafurihim suma ila arwahi man doja'ahu maqaraba min amal muslimina kafatan amma wa ila man la ja'ira wa la taqra wa ridwan wa askina wa iyahu fasyakinan ya Hanan ya Manan ya Ma'ida su'ila wa ida su'inaan. Allahumma jibur iktisarona wa qal iktisarona wa tibis wa ja'amalina wa isamal iman. Allahumma kama ahitna alaiha wa amitna alaiha khairu mahtunin wa lam salim wa lam mutilim wa lam khairu ta'asuna wa imal wakil. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bil qabul al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir iya kana butuh wa iya kana stain dinas mustaqim suatu latihan anta alim wa demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.